Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pernyataan yang disampaikan terhadap Jemaat Ahmadiyah, bahwa katanya Jemaat Ahmadiyah ini kan dinilai memiliki pemahaman atau keyakinan yang berbeda dibandingkan dengan umat Islam pada umumnya. Kemudian ada orang-orang Islam yang setelah berdiskusi panjang dan lain sebagainya, akhirnya mereka mau mengikuti atau masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Tetapi ada juga yang tetap di dalam pendiriannya, tidak masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi keduanya? Yaitu orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah, apakah mereka nantinya mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala? Ataukah orang yang tidak mau mengikuti Ahmadiyah ini justru akan mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu yang ingin saya jelaskan adalah berkenaan dengan hal ini, yaitu berkenaan dengan ganjaran surga dan neraka. Itu yang pertama adalah bahwa memang setiap dari kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Apakah dia menyatakan diri beragama ataupun tidak, atau dia menyatakan diri muslim atau bukan, atau menyatakan diri sebagai seorang Ahmadi, yaitu yang mengikuti Ahmadiyah atau tidak mengikuti Ahmadiyah, pasti semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sungguh kata Allah Ta'ala, telinga kita, mata kita, hati kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi artinya bahwa selama kita hidup di dunia ini, ya, selama kita mempergunakan telinga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar, selama Allah menganugerahkan kepada kita mata yang kita gunakan untuk melihat, dan Allah menganugerahkan hati yang kita gunakan untuk merasakan, mempertimbangkan, maka itu akan senantiasa Allah memintai pertanggungjawabannya dari kita. Jadi artinya setiap dari kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah dia belum masuk Ahmadiyah atau dia sudah masuk Ahmadiyah, ya tetap saja. Selama dia masih hidup di dunia ini, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi tidak serta-merta, tidak secara otomatis ketika masuk Ahmadiyah kemudian masuk surga. Ya. Karena apa? Karena ya masih hidup di dunia ini, ya tetap saja. Ketika dia menggunakan telinga untuk mendengar, ya untuk apa telinga itu dipergunakan? Kemudian selama dia mempergunakan mata untuk melihat, untuk apa itu dipergunakan? Karena apa? Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran bahwa tujuan kita diciptakan itu kan untuk beribadah. Jadi Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan oleh Allah kita ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi telinga kita itu bagaimana caranya agar kita juga pergunakan itu untuk ibadah. Mata kita juga untuk apa? Yaitu semata-mata untuk dipergunakan untuk ibadah. Hati kita juga sama dan lain sebagainya. Semua yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ini hendaknya dipergunakan untuk ibadah. Jadi artinya setiap dari kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, kami sebagai Muslim Ahmadi meyakini bahwa agar setiap yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ini mampu memenuhi apa yang menjadi tujuannya, yaitu beribadah, maka Allah Ta'ala menganugerahkan Islam kepada umat manusia. Jadi di dalam Islam ini terdapat ajaran-ajaran yang kalau umat manusia ini mengikuti ajaran itu, maka tentu kita akan mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan kita. Dengan syarat tentunya mengikuti ajaran yang ada di dalam Islam. Nah jadi sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madin. Jadi ajaran atau pedoman bagi umat manusia yang sudah sempurna, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia tiada lain adalah Islam. Jadi kalau kita ingin memenuhi apa yang menjadi tujuan dari diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya syaratnya kita harus mengikuti apa yang Islam telah ajarkan kepada kita.
Maka ketika kita memenuhi itu semua, tentu ada ganjaran yang sempurna juga bagi kita. Jadi ganjaran surga, ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Ya mengikuti Islam terlebih dahulu gitu, secara sempurna. Pernyataan sebagai seorang muslim saja tentu belumlah cukup sebelum ada pembuktian dalam pengamalan. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, belum tentu misalkan nanti akan secara otomatis masuk ke dalam surga sebelum ada pembuktian dalam pengamalan kita. Termasuk juga orang-orang Ahmadiyah. Dia tidak serta-merta otomatis misalkan masuk ke dalam surga sebelum misalkan ada pembuktian bahwa dia sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW. Jadi yang kedua adalah bagaimana dia memenuhi apa yang diajarkan oleh Islam, maka ketika itu dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia surga kepada dia. Jadi syaratnya adalah pemenuhan terlebih dahulu setiap ajaran yang ada di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, ingin saya bacakan sabda dari Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua ya, yang berkenaan dengan apakah orang Ahmadiyah ini secara otomatis masuk surga sedangkan orang di luar Ahmadiyah masuk neraka dan lain sebagainya. Ingin saya bacakan pada kesempatan kali ini. Ada kekeliruan paham terdapat pada beberapa orang mengenai Ahmadiyah yang mengatakan bahwa menurut pendirian orang-orang Ahmadi, semua orang kecuali orang-orang Ahmadi akan masuk neraka. Hal ini pun merupakan akibat daripada ketidaktahuan atau perasaan antipati belaka. Kami sekali-kali tidak mempunyai itikad bahwa selain daripada orang Ahmadi, semua orang akan masuk ke dalam neraka. Pada hemat kami ialah bahwa dapat terjadi bahwa orang Ahmadi masuk ke dalam neraka, seperti halnya orang-orang yang bukan Ahmadi akan masuk surga. Sebab surga bukan hanya sekedar ucapan mulut belaka, melainkan surga itu dicapainya sebagai hasil penunaian daripada berbagai pertanggungjawaban. Begitu pula tentang neraka, ia bukanlah merupakan akibat daripada keingkaran di mulut saja, melainkan untuk menjadi umpan neraka itu menghendaki banyak syarat-syaratnya. Seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka sebelum kepadanya disampaikan petunjuk-petunjuk selengkapnya, kendati pun ia adalah seorang pengingkar kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, dari pernyataan beliau ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata bisa saja orang Ahmadiyah ini ya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Tetapi tidak menutup kemungkinan masuk ke dalam surga, dan umat Islam pada umumnya pun dalam kondisi yang sama seperti itu. Bisa saja masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa juga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk neraka tadi. Artinya bahwa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah saja yang Maha mengetahuinya. Dan itu akan diberikan sesuai dengan bagaimana kondisi pengamalan kita terhadap apa yang kita yakini. Kita meyakini Islam sebagai agama kita, ya, tetapi keyakinan itu saja belumlah cukup dalam lisan saja sebelum kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika lisan itu seiring sejalan dengan perbuatan, maka tentu Allah Ta'ala pun akan memberikan ganjaran kepada kita yang sesuai dengan pengetahuan, keilmuan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.